Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembelajaran tentang interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang analisis tugas dalam interaksi manusia dan komputer. Oke, kita lanjut saja. Oke, pertama kita membahas tentang pengertian analisis tugas. Jadi sebenarnya nanti analisis tugas ini akan berkaitan dengan kalau kita membuat proposal penelitian nanti berkaitan dengan bab 3. Jadi di bab 3 itu ada analisis tugas, bagaimana kita kalau kita di proposal penelitian itu membangun sebuah software, di sana kita juga membutuhkan yang namanya analisis tugas, analisis sistem. Kalau di interaksi manusia komputer lebih dikenal dengan analisis tugas. Kalau di nanti proposal penelitian yang berkaitan dengan pembangunan software, nanti ada analisis sistem. Ya, jadi pengertiannya dulu bahwa analisis tugas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai interaksi manusia dan komputer. Ya, betul itu. Karena apa? Karena ketika kita ingin membangun sebuah sistem atau software yang mana nanti dia akan membantu antara software itu akan membantu antara manusia dengan komputer, di sana kita perlu menganalisisnya dulu untuk membuat sistem itu. Seperti itu kira-kira. Jadi dari analisis itu akan dihasilkan sebuah sistem yang nanti optimal, yang bisa menjadi antarmuka antara manusia dan komputer. Analisis tugas, jadi secara pengertiannya analisis tugas adalah tahapan atau proses untuk menganalisis setiap perincian tugas yang dilakukan manusia, sehingga keluaran yang dihasilkan adalah semua hal yang berkaitan dengan perencanaan. Jadi ini nanti hasil dari analisis tugas itu ada perencanaan, ada urutan tindakan, dan apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan tugas berdasarkan teknik tertentu yang digunakan manusia. Ya, diingat bahwa nanti yang dihasilkan adalah perencanaan, urutan tindakan, dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ke manfaat dari analisis tugas. Jadi di sini ada 3 manfaat. Yang pertama adalah manual dan pengajaran. Jadi analisis tugas berfungsi untuk membuat manual suatu sistem yang digunakan oleh manusia untuk mengenali cara kerja suatu sistem sehingga manusia memperoleh pengajaran secara manual. Atau bisa dianggap sebagai blueprint. Contohnya perusahaan ingin membuat sebuah sistem, maka engineering atau orang yang membuat sistem tersebut akan menghasilkan sebuah blueprint, yang mana blueprint itu akan dikasihkan atau perancangan sistem. Gampangnya perancangan sistem, yang mana perancangan sistem itu nanti akan diberikan kepada pihak perusahaan untuk nanti pihak yang akan menjadi sebuah manual book nanti itu di perusahaan itu, sehingga bisa dipelajari oleh perusahaan. Seperti itu. Yang kedua adalah menangkap kebutuhan dan merancang sistem. Ya, jadi manfaat yang kedua itu di mana dari hasil analisis tugas, itu nanti kita dapat menangkap berbagai komponen kebutuhan sistem yang akan dipakai selanjutnya untuk merancang sistem baru. Jadi dari manfaat yang kedua adalah menangkap kebutuhan dan merancang sistem. Ya. Jadi di sana kita akan menangkap berbagai komponen yang dibutuhkan untuk membuat sebuah sistem. Contoh seperti softwarenya apa, terus spesifikasi komputernya seperti apa, dan apa saja alat yang dibutuhkan untuk mendukung pembuatan sistem itu. Ya. Yang ketiga adalah merancang antarmuka. Ya.
Dari setiap kebutuhan sistem, jadi yang nomor 2, yang kita tangkap akan ditemukan klasifikasi tugas atau objek yang akan digunakan dalam merancang antarmuka, ya, dan menghubungkan antar objek yang satu dengan yang lainnya dengan aksi tertentu. Hal ini berkaitan dengan perancangan berorientasi objek atau yang lebih dikenal dengan object oriented programming. Jadi perancangan antarmuka itu akan berkaitan dengan OOP nanti, object oriented object programming. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar tentang oriented object programming atau lebih dikenal dengan PBO, ya, perancangan berorientasi objek. Itu juga nanti manfaat dari analisis tugas. Bagaimana kita merancang antarmuka, antar interface dari sistem yang akan kita buat. Baik. Selanjutnya kita ke tekniknya. Jadi ketika sudah kita tahu manfaatnya, kita ke teknik analisis tugas. Ada 3 di sini. Pertama adalah tekniknya menggunakan dekomposisi tugas, analisis berbasis pengetahuan, ya, terus teknik berdasarkan relasi entitas. Yang banyak kita gunakan biasanya yang nomor 3, yaitu teknik berdasarkan relasi entitas untuk membuat sebuah sistem biasanya. Apalagi nanti yang kita buat berhubungan dengan database, itu pasti menggunakan teknik berdasarkan relasi entitas ini. Pertama yaitu kita ke pertama dulu, yaitu dekomposisi tugas. Teknik ini dilakukan dengan cara memisahkan tugas ke dalam urutan subtugas, ya, yang bertujuan untuk menjelaskan aksi yang dilakukan manusia, menjelaskan secara terstruktur tugas-tugas di dalam hierarki subtugas dan urutan subtugas. Jadi intinya dekomposisi tugas itu adalah tugas itu diurutkan menjadi beberapa tugas, ya, menjadi beberapa subtugas, seperti itu. Apa fungsinya? Untuk mengembangkan membuat tugas itu. Jadi ada tugas yang sangat besar membuat sebuah sistem. Jadi sistem nanti itu dipecah-pecah menjadi subsistem, ya, seperti itu. Itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan software seperti itu. Jadi subtugas itu akan diberikan kepada orang-orang yang ahlinya. Dari sistem yang besar itu nanti ada yang membuat, ada yang menganalisisnya, ada yang membuat programnya, terus ada yang membuat database-nya, relasi database-nya, dan macam-macam seperti itu. Jadi dari tugas yang besar dibuat sebuah subtugas yang kecil-kecil. Terus yang kedua, analisis berbasis pengetahuan. Analisis ini dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas, ya, dan kemudian membangun taksonomi, ya. Salah satu metode yang digunakan adalah tugas deskripsi pengetahuan atau Task Analysis for Knowledge Description atau TAKD. Atau yang kedua, memakai format taksonomi khusus atau yaitu Task Descriptive Hierarchy (TDH). Ada 3 tipe notasi dari taksonomi. Ada XOR, ada AND, dan ada OR. Terus lanjut, ya. Teknik berdasarkan relasi entitas. Teknik berdasarkan relasi entitas. Nah, ini biasanya banyak kita gunakan dalam membangun sebuah database. Apa itu teknik berdasarkan relasi entitas? Adalah berasosiasi dengan basis data. Nah, ini ada basis data pada model database, entitas, dan mewakili sistem. Contoh tabel, atribut pada analisis tugas, serta menekan pada objek, aksi, dan hubungan antaranya. Mirip dengan analisis berbasis objek, ya, tetapi mengikut sertakan entitas non-komputer dan menekankan pada pemahaman domain, bukan implementasinya. Nah, bedanya antara apa? Analisis berbasis objek, ya, dengan relasi entitas ini, ya. Antara analisis berbasis objek dan analisis tugas itu bedanya adalah kalau analisis berbasis objek itu lebih cenderung pada sistemnya saja, sistem yang akan kita bangun. Kalau analisis tugas
itu mengikut sertakan entitas non komputer, ya, manusianya gitu. Manusianya itu juga ikut serta dalam analisis itu, seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Pada teknik ini juga dilakukan pengklasifikasian dan pengujian, namun lebih dititik beratkan pada relasi antara aksi dan objek daripada kemiripannya. Ya. Pertama itu adalah objek, ya. Jadi sesuatu yang sangat penting di dalam analisis tugas itu objek, ya. Objeknya apa yang akan kita kerjakan, ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Saya makan nasi, jadi objeknya adalah nasi, gitu. Apa yang akan kita lakukan dengan nasi itu? Itu. Objeknya apa? Nasi. Mau diapakan nasi? Dimakan, gitu kan. Oleh siapa? Oleh orang, gitu. Oleh Sinta makan nasi, gitu. Seperti itu. Sinta makan nasi, objeknya adalah nasi. Kegiatannya apa? Yaitu makan. Yang makan siapa? Yaitu Dinda semuanya, ya. Atau Santi dan siapa, atau Fulan lah, seperti itu. Jadi yang pertama, yang paling penting itu adalah objek. Jadi untuk menganalisis, di analisis tugas itu objeknya apa, gitu. Siapa, gitu kan, ya. Objek itu ada 3 kelompok. Ada objek konkret, sesuatu yang sederhana ya, seperti nasi, Dinda dan semacamnya. Ada aktor, yaitu objek itu bisa berupa aktor, ya. Terus ada aktor komposit, staff sebenarnya. Objeknya itu berupa staffnya itu mau digimanakan, gitu kan. Ada resepnya itu digimanakan, gitu kan. Ada suatu objek yang memiliki atau suatu objek yang memiliki atribut. Ingat, di dalam database itu ada database, ada entitas, ada atribut dan semacamnya. Itu akan kalian pelajari di sistem basis data biasanya. Oke, lanjut ya. Yang kedua ada aksi. Aksi itu adalah aksi mengubah kondisi tertentu pasien, gitu ya, menggunakan sesuatu instrumen. Jadi menggunakan sesuatu itu menggunakan instrumen, dan dilakukan oleh seseorang atau agent, ya, agent. Contoh-contoh, ya, karyawan itu agent, mengetik itu action, dokumen itu pasien dengan keyboard atau instrumen. Karyawan itu adalah subjeknya, mengetik itu adalah adalah predikatnya, sedangkan dokumen itu adalah objeknya. Dengan keyboard itu adalah keterangan. Agent itu adalah subjek, action itu adalah predikat, sedangkan pasien itu adalah objeknya, dan instrumen itu adalah keterangannya. Dengan apa alatnya, itu instrumennya apa alatnya, ya. Baik, kita lanjut. Kejadian atau event adalah sesuatu yang sedang berlangsung, ya. Jadi yang paling penting dalam analisis tugas itu juga kejadian atau eventnya, ya, itu adalah sesuatu yang sedang berlangsung, sesuatu yang sedang dikerjakan, gitu ya. Contoh, Dinda menanam pohon. Ini merupakan kejadian aksi yang dilakukan oleh Dinda, ya kan. Pohon bertambah tinggi 2 cm. Ini merupakan kejadian spontan dan agent tidak bertanggung jawab terhadap suatu peristiwa. Siapa agentnya di sini? Agentnya adalah siapa? Agentnya ada pasien tadi, ada agent juga tadi, ya. Terus ada instrumen juga tadi. Nah, ya, agentnya adalah, kalau dilihat dari sini, agentnya adalah di Dinda. Dinda itu adalah agentnya. Contoh, pada sore hari, ini merupakan kejadian berdasarkan waktu. Yang terakhir adalah hubungan. Hubungan adalah relationship. Merupakan suatu hubungan antara objek, aksi, dan kejadian. Jadi ini adalah hal yang penting yang perlu kita pahami untuk membuat sebuah analisis tugas. Oke.
Oke, kita lanjut di sini. Seseorang ada, oke, kita lanjut tentang sumber informasi dan pengumpulan data. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami untuk memahami tentang sumber informasi dan pengumpulan data. Pertama adalah seorang analisis harus mengumpulkan data yang relevan dengan cepat, ya, secepat mungkin, seekonomis mungkin, ya. Jadi seorang analis harus mengumpulkan data yang relevan secepat mungkin, seekonomis mungkin, bahkan bila mungkin harus dapat memaksimalkan penggunaan sumber informasi murah, ya, yang sudah ada sebelum melakukan pengumpulan data yang memakan biaya. Jadi itu ya, untuk menghasilkan sebuah sistem sumber informasi dan pengumpulan data. Jadi seorang analisis itu seperti itu. Jadi harus menekan seekonomis mungkin, secepat mungkin. Intinya harus optimal lah, seperti itu. Yang kedua adalah berikut ini adalah beberapa sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk membuat analisis tugas. Ya, jadi ini adalah beberapa sumber informasi yang bisa digunakan untuk membuat analisis tugas. Pertama adalah dokumentasi. Ini mirip-mirip dengan membuat metodologi penelitian dalam membuat sebuah proposal TA atau nanti membuat skripsi. Itu pasti ada seperti ini. Ada dokumentasi ya untuk tentang sumber informasi itu bisa berupa dokumentasi, bisa berupa observasi, dokumen, ada buku dan semacamnya, foto dan semacamnya. Terus ada observasi, yaitu melakukan observasi penelitian ke lapangan. Terus ada wawancara juga, wawancara seseorang, terus ada analisis awal. Jadi sebelum melakukan analisis tugas, kita perlu menganalisis awal, seperti alat-alat yang dibutuhkan, terus tugas-tugas awal dan semacamnya, terus pengurutan dan klasifikasi, ya. Jadi ada pengurutan tugas itu seperti apa, terus diklasifikasikan menjadi beberapa tugas, menjadi beberapa subtugas, seperti itu ya. Terus ini tentang sumber informasi dan pengumpulan tugasnya. Terus yang terakhir adalah penggunaan hasil analisis tugas. Jadi dari analisis tugas itu akan mendapatkan hasil. Nanti apa hasilnya atau outputnya? Yaitu, jadi dari analisis tugas menghasilkan sebuah output, yaitu berbentuk perincian dari tugas yang dilakukan orang, teknik mereka gunakan. Jadi pertama adalah perincian, terus yang kedua teknik ya yang digunakan, terus juga alat yang digunakan, serta rencana dan urutan aksi untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi ini hasilnya. Berikut ini adalah contoh 3 jenis penggunaan output analisis tugas. Yaitu pertama, manual dan pengerjaan. Tadi sudah dibahas tentang manual dan pengerjaan. Terus mendefinisikan kebutuhan dan perancangan sistem. Jadi mendefinisikan kebutuhannya apa, terus perancangannya, sistemnya seperti apa. Terus yang ketiga yaitu perancangan detail interface-nya. Jadi interface-nya nanti akan dibangun seperti apa. Seperti itu. Ya, blueprint lah seperti itu. Nah, itu saja yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.